Halo beban keluarga, gimana? Stok kopi masih banyak. Film yang akan saya bahas sekarang adalah film Korea Selatan yang berjudul Miracle in Cell Number 7. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang anak yang berusaha mengungkap kebenaran di balik kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh ayahnya. Tentang kasih sayang yang sangat tulus, juga hukum yang memihak pada si kaya yang mempunyai kuasa. Drama keluarga ini dibumbui kisah haru, namun juga diselipi unsur komedi yang membuat kita tertawa. Langsung saja, siapkan sebatang, racik kopi kalian, dan selamat menyaksikan. 변호인 측 반론하세요. Kisah ini bermula di tahun 1997 sebelum Konoha hancur oleh pria bertindik. Lee Young-gu merupakan seorang pria yang mengidap keterbelakangan mental. Tinggal bersama putri satu-satunya yang bernama Yesung. Sebuah keluarga yang hidup bahagia walau hanya tinggal berdua. Ya, awalnya mereka bahagia sebelum beberapa kejadian pahit menimpa mereka. Tiap hari, Yesung dan sang ayah menatap sebuah toko yang menjual tas Sailor Moon. Yesung sangat menyukai tas itu. Tapi karena pekerjaan Young-gu yang hanya menjadi tukang parkir, uangnya masih belum cukup untuk membelikannya. Pada akhirnya, tas itu malah dibeli oleh anak dari seorang komisaris jenderal. Young-gu berlarian masuk ke dalam toko, berujar bahwa tas itu milik Yesung secara berulang-ulang. Hal itu membuat sang komisaris marah hingga memukulnya tanpa ampun. Mereka pulang dengan perasaan sedih, dan Young-gu berjanji akan membelikan tas itu di hari pertama Yesung bersekolah. Keesokan harinya, saat Young-gu sedang beristirahat menghitung uang, anak dari sang komisaris datang, memberitahu bahwa ada toko lain yang juga menjual tas Sailor Moon. Langkah kaki Young-gu mengikuti anak kecil itu, berlarian melewati jalan pasar yang terlihat basah. Tiba-tiba saja, sang anak terkapar. Di sebelah kepalanya terdapat sebuah batu bata. Kejadian itu dilihat oleh seorang ibu-ibu yang kebetulan lewat. Posisinya, Young-gu sedang membuka resleting celana dan mencium bibir si anak. Kecelakaan itu membuat Young-gu menjadi tersangka dengan mudah. Sang komisaris yang mempunyai jabatan tinggi secepat kilat menjebloskan Young-gu ke penjara. Di lain tempat, Yesung di rumah menunggu ayahnya yang tidak kunjung pulang. Mereka sempat bertemu sebentar. Dan tangisan Yesung di sini benar-benar menyentil hati saya. Kepandaian akting Kang So-won yang memerankan Yesung memang patut mendapat 4 jempol Kopassus. Singkat cerita, Yesung dibawa ke panti asuhan. Sementara Young-gu bergabung dengan 5 orang tahanan lain di dalam sel nomor 7. Sebut saja namanya Joko si pencopet, Mamat dan kakek buruhan penipuan, Mail si tukang jinah, dan Jerry si gangster. Mereka tidak menerima Young-gu begitu saja, tapi karena satu kebaikannya, sukses membuat suasana dalam sel berubah menjadi lebih hangat. Lima kawanan itu perlahan mulai menerima Young-gu dan membantu dia bertemu dengan anaknya.
2 hari setelahnya, kebahagiaan ayah dan anak itu harus sirna. Rahasia mereka terungkap. Kepala sipir penjara mengetahui bahwa di sel nomor 7 terdapat seorang anak kecil. Kepala sipir marah besar dan Yunggu harus diasingkan. Tak lama kepulan asap pun terlihat. Kebakaran terjadi disebabkan oleh satu napi. Kepala sipir harus terjebak di dalam dan saat ini terbangun, dia diberitahu kalau yang menolongnya semalam adalah Yunggu. Kepala sipir dibuat kebingungan. Apa iya orang sebaik Yunggu bisa membunuh dan memperkosa? 진짜 정신 있으시나 보네. 어버버버 아니었으면 병풍대에서 이놈아도 과장님 없고 오늘 맞아요. Kepala sipir mulai luluh. Dia berbaik hati menghadirkan Yesung kembali ke dalam sel, sambil dirinya menyelidiki semua kasus yang melibatkan Yunggu. Semua bukti yang dia dapat ternyata dipalsukan. Pada dasarnya, Yunggu tidak bisa menulis pernyataan sebaik itu. Pengakuan Yunggu kala itu murni didesak oleh pihak kepolisian. 이 용부 잡힐 진술서 맞아. 나 이거 복사 좀 하자. 그럼 나 이거 그냥 가져간다. Perlahan, rangkaian cerita disatukan. 5 sekawan ini membantu mengungkap fakta kejadian. Penyebab si putri komisaris jatuh terkapar karena terpeleset genangan air di jalan. Lalu sebuah batu bata menimpa kepalanya, bukan karena Yunggu yang memukulnya. Resleting celana yang Yunggu buka murni untuk sirkulasi darah. Dia tidak mencekik seperti tuduhan polisi. Semua itu dilakukan untuk tindakan pertolongan pertama napas buatan, atau yang kita kenal CVR. 범인 아닙니다. Tanggal sidang Yunggu pun ditetapkan. 1 hari yang akan menentukan nasib dia ke depan. Tak terasa sidang pun dilaksanakan. Jawaban yang sudah Yunggu hafal tidak dia ucapkan saat di meja pengadilan. Dia justru mengucapkan sebaliknya karena diancam dan dipukuli oleh polisi. 내가 똑같이 만들어준. 피고인. 네, 있어요. 네. 맞아요. 내가 그랬어요, 내가. Yunggu pun dijatuhi hukuman mati. 해주신대. 아빠 나쁜 사람 Seluruh tahanan menyiapkan kejutan besar untuk Yunggu dan Yesung. Sebuah balon besar yang akan membawanya pergi untuk melarikan diri. Tetapi balon itu malah tersangkut. Upaya mereka pun gagal. 어디가 하늘을 날아. 사람들이 되게 쨍경해. 와, 사람들이 막 춤춰. 안녕하세요. 여기. 예승아, 잊지 마. 그리고 아빠를. Tak terasa tanggal 23 Desember tiba. Hari di mana Yunggu melihat Yesung untuk terakhir kalinya. 크리스마스. 아빠 왜 그래? Hari di mana keadilan benar-benar hanya sebuah ilusi yang tidak nyata. Hari itu menjadi Natal yang paling buruk untuk Yesung. Tahun kian tahun berlalu, Yesung beranjak dewasa. Dia sudah mengumpulkan segala saksi dan siap untuk mengungkap kebenaran bersama ayah angkatnya, yaitu kepala sipir penjara. Menjadi seorang jaksa pembela,
Yesung berupaya membersihkan nama baik ayahnya. Akhirnya setelah kematian sang ayah, Yesung berhasil membuktikan bahwa Yunggu tidak bersalah. 피고인 이용구가 정의의 이름으로 이게 당시 경찰의 교묘한 주장을 받아들인다. 본 법정은 피고인 이용구에게 무죄를 선고한다. Dan film pun tamat. Menurut saya film ini sangat bagus. Beberapa negara sampai meremake-nya loh, seperti Turki, Filipina, dan Indonesia. Saking bagusnya sampai membuat air telinga saya bercucuran. Bah. Film ini memiliki jenis alur maju mundur. Diawali oleh interaksi Yesung dewasa dengan sang kepala sipir. Mungkin juga beberapa dari kalian bingung kenapa di tengah film ada adegan Yesung yang memeluk Yunggu. Sebenarnya adegan itu merupakan dua scene yang disatukan, yang artinya posisi di sana Yunggu sudah tewas dalam hukuman mati. Film ini juga mengajarkan kita arti kasih sayang yang sebenarnya, bahwa dari semua kekurangan Yunggu, dia tetaplah seorang ayah yang sempurna di mata anaknya. Tidak dijelaskan bagaimana nasib si komisaris itu. Namanya juga jenderal, pasti banyak backingannya kan? Saya juga sangat setuju kalau film ini jadi film tersedih sepanjang masa. Cukup sekian review dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan. Saya dan tim mengucapkan salam beban keluarga, salam anak pertama.